Baik, teman-teman, selamat siang. Kembali lagi dengan kami, Adi Purna, Sirsila, dan Yosipa. Nah, di video kali ini kami akan membuat sebuah video pembelajaran bagaimana sih caranya mengukur tahanan pada trafo. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bagaimana mengukur tegangan power supply DC. Dan yang ketiga, bagaimana mengukur tegangan pada variak atau variabel AC sebagai power supply yang bisa dirubah tegangannya. Terus yang keempat, mengukur arus pada trafo dengan disuplai power supply DC. Terus yang kelima, mengukur arus pada trafo dengan disuplai power supply AC atau variak. Oke, kita next ke praktik yang pertama, mengukur tahanan trafo. Nah, di sini sudah ada trafo. Ini trafo jenis gini ya, jenis step down dengan tegangan dari 0 sampai 240 diturunkan menjadi 0 sampai 30 volt. Jadi trafo ini berfungsi sebagai menurunkan dan menaikkan tegangan. Itu pengertian secara umumnya. Namun untuk ini fungsinya untuk menurunkan tegangan dari 240 volt menjadi 30 volt. Jadi ini saya pakai yang tegangan paling besar dan dengan keluaran arus 3 ampere. Dengan frekuensinya 50 per 60 Hz. Oke. Nah, sekarang kita belajar mengukur tahanan pada trafo. Fungsinya apa? Tujuan kita mengukur tahanan pada trafo ini untuk mengetahui apakah lilitan atau koil pada trafo ini masih tersambung dengan baik atau putus. Tidak ada nilai hambatan sama sekali. Jadi pada umumnya trafo ini harus memiliki hambatan, terutama pada bagian primernya. Karena pada bagian primer ini langsung terhubung ke listrik PLN 220 volt AC atau bahkan lebih sampai 240 volt AC. Jadi begitu. Sekarang kita membutuhkan sebuah multimeter. Di sini saya memakai tang ampere yang sudah support pengukuran ohm atau resistansi. Oke. Ini tang ampere dari merek Habotas dengan tipe HT 206D. Jadi tang ampere ini sudah support pengukuran arus DC. Oke, ini sudah di mode pengukuran ohm. Ya. Sekarang kita ukur trafonya apakah masih tersambung, ditandai dengan munculnya nilai tahanan atau tidak, ditandai dengan tidak adanya nilai atau tak terhingga nilainya. Jadi yang pertama saya akan gini ya, mengukur menggunakan multimeter digital dan multimeter analog. Untuk yang analog di sini ini saya pakai merek dari Sanwa KS238. Oke, untuk cara mengukurnya ini saya minggirkan dulu biar rapi. Oke. Untuk cara mengukurnya, pertama kita harus ukur dulu gini ya, bagian primernya. Ini namanya bagian primer. Nah, untuk probe hitam kita tancapkan di 0 atau boleh bebas merah atau hitam. Tapi di sini saya pakai yang hitam di 0 dan kita ukur dulu pada nilai yang paling kecil yaitu 110. Terus lanjut ke 220 dan yang terakhir 240. Oke. Kita ukur berapa ohm sih nilainya. Nah, lepas. Nah, itu terukur 38,1 ohm. 38. Oke, pas ya 38. Sekarang saya akan
catat dulu 38 ohm. Oke, sudah. Terus yang 0 ke 220. Jadi kalian untuk mengukur trafo ini harus 0 ke 110, 0 ke 220 dan 0 ke 240. Jadi jangan mengukurnya dari misal nih dari 110 ke 240. Maka otomatis kalian itu mengukur pada pin yang salah. Karena pada penggunaan trafonya itu untuk listrik netral dipasang pada 0 dan listrik untuk fasa disesuaikan dengan tegangan di rumah teman-teman. Jadi misalnya tegangan di rumah teman-teman itu 230 volt, maka pasanglah di pin yang lebih besar yaitu di 240 volt. Oke, begitu. Tadi sudah yang 110, sekarang kita coba yang 220. Nah, di 220 ini terukur 80 ohm. Sebentar. Kurang nancap kayaknya nih. Terukur 80 ohm. Oke, saya catat 80 ohm. Terus yang terakhir 0 ke 240. Nah, ini dari 220 ke 240 ternyata sedikit gini ya, sedikit kenaikan pada hambatannya. Tadi kan 80 ohm, sekarang 83,7. 3,7. Jadi sudah ketemu yang bagian primernya. Sekarang kita ukur yang pada bagian sekunder. Untuk bagian sekunder sama. Kita untuk yang hitam saya tancap di 0 dan yang merah saya tancap di 6, 12, 15, 20, 25 dan 30 secara bertahap. Oke. Biasanya untuk yang sekunder ini memiliki hambatan yang lebih kecil dari primer. Makanya disebut trafo step down. Kalau trafo step up itu hambatan di primernya lebih kecil dibandingkan dengan hambatan di sekundernya. Jadi pada pada yang di primer ini benar ya. Primer ini memiliki hambatan yang lebih kecil daripada yang sekundernya. Jadi yang lebih besar itu hambatan sekundernya, makanya disebut trafo step up. Oke, sekarang saya ukur yang trafo step down ini bagian sekunder. Ini 0 ke 6 volt. Nah, di output terukur 0, sebentar, ini tidak diam angkanya. Saya tancap. Oke. Nah, itu terukur 0,4. 0,4. Terus yang 0 ke 12 lepas 0,8 ya, 0,8 ohm. Terus 0 ke 15, sebentar, kok diam-diam ini. Nah, terukur 1. Nah, pada 0 ke 15 ini terukur 0, sebentar, terukur 0,9. Jadi sedikit perbedaan dari 12 ke 15. Terus 0 ke 20. Oke, ini yang 20. Nah, 1,2 ohm. 1,2 ohm. Jadi untuk satuan pada mengukur hambatan pada trafo ini yaitu ohm atau omega.
Terus kita lanjut yang 0 ke 25. Oke, 1,5 ohm. 1,5 ohm. Yang terakhir 0 ke 30. 1,8 ohm. 1,8 ohm. Oke teman-teman, ini adalah data pengukuran hambatan pada trafo. Tadi terlihat hambatan pada lilitan primer lebih besar daripada hambatan yang berada di lilitan sekunder. Jadi ini disebut trafo step down. Sedangkan kalau trafo step up itu lilitan primernya lebih kecil. Misalnya primernya paling besar itu ya 40 ohm. Sedangkan untuk sekundernya itu lebih besar, yaitu semisal hambatannya 120 ohm. Jadi itu disebut trafo step up. Selanjutnya, bagaimana sih cara kerja trafo ini? Jadi ini saya terangkan sesuai pemahaman dan kata-kata saya sendiri. Jadi ketika listrik 220 volt mengalir dari pasang ke netral gini. Sorry, ini saya pakai yang Oke, ini listrik yang mengalir. Listrik yang mengalir ini gini ya, sama dengan elektron. Oke. Nah, maka pada lilitan primer ini akan membangkitkan gelombang elektromagnetik yang disebut induksi. Nah, induksi dari primer ini akan menginduksi lilitan sekunder. Nah, maka di lilitan sekunder ini akan timbul tegangan. Untuk tegangannya itu sesuai dengan jumlah lilitannya. Jadi kita bisa anggap misalnya nih untuk tegangannya itu di 12 volt. 12 volt berarti kan yang di sini 12 volt dengan 0. Maka untuk jumlah lilitan 0 ke 12 ini mungkin sekitar 12 gini ya. 12 lilit atau panjangnya itu kurang lebih sih 1,2 cm. Ini yang 0, ini yang 12. Nah, lilitan pada sekunder itu dibaratkan seperti gini ya, seperti kawat yang langsung tersambung dari 0 ke 12. Tetapi pada kawat ini diperbanyak lilitannya sehingga terdapat hambatan, yaitu 0 ke 12, hambatannya itu 0,8 ohm. Jadi seperti itu cara kerja primernya. Jadi primer ini membangkitkan gelombang elektromagnetik dan menginduksi lilitan sekunder. Maka lilitan sekunder ini akan timbul tegangan AC juga sama persis dengan sumber tegangan primernya. Dan untuk frekuensinya, karena ini tegangan AC, maka di sekunder ini frekuensinya juga sama, yaitu 50 Hz. Jadi seperti itu. Untuk elektron dari primer ini tidak meloncat ke sekunder, karena ini disebabkan induksi dari primer yang membangkitkan tegangan pada bagian sekundernya. Jadi teman-teman, seperti itu cara kerja trafo. Nah, praktik yang kedua kita belajar mengukur tegangan power supply. Nah, power supply ini yang dipakai power supply DC ya. Power supply DC yang sudah komplit dengan pengukuran. Sebentar, ini saya tanya dulu. Pengukuran ampere meter ini, terus pengukuran voltmeter. Ini yang voltmeter. Oke. Untuk power supply-nya itu yang ini. Yang ini. Oke. Oh ya, sebelumnya kita untuk yang pertama itu saya lupa mengukur dengan multimeter analog. Jadi pengukuran ohmmeter
pada trafo dengan multimeter digital dengan analog hasilnya akan sama, namun akan sedikit terjadi perbedaan. Bisa dikarenakan akurasi multimeternya atau dikarenakan hambatan pada kabelnya. Karena setiap kabel itu memiliki kualitas yang berbeda-beda. Oke, untuk itu saya akan putar dulu di selektornya ke arah 10 ohm. 10 ohm ini kali 10 ya. Terus saya akan kalibrasi dulu supaya tepat di 0. Oke, udah 0 ya. Udah 0. Nah, coba kita bandingkan yang primernya. Yang primer apakah sama seperti yang tadi di multimeter digital 0 sama 101. Udah diam nih teman-teman. Ini untuk hasilnya ini 0 2, terus itu yang garis panjang di setelah 2 itu 3, terus 4. Ini berada di tengah-tengahnya 3,5. Terus untuk cara menghitungnya itu 3,5 kali 10 berarti 35 ohm. 35 ohm hasil dari 0 ke 110. Coba kita lihat di data di pengukuran yang digital. Di sini 38, jadi ada perbedaan kurang lebih sih 3 ohm. 3 ohm ya. 3 ohm saya akan tulis dulu. Jadi yang merah ini yang multimeter analognya. Terus yang 0 ke 220. Nah, di 220 juga terdapat nilai. Ini terukur itu 5. Ini kita pakai yang gini ya, yang garis hijau, yang paling atas itu 5. Terus itu 5, 6, 7, 8. Itu 8. Itu sekitar 8. Itu garis di 8 lebih dikit. Mungkin saya anggap aja sih 8,2. Jadi 8,2 kali 10 sama dengan 82 ohm. 82 ohm. 82 ohm. Nah, di sini juga terdapat perbedaan. Yang multimeter digital 80 ohm, sedangkan yang analog 82 ohm. Oke, kita lanjut ke yang 0 dengan 240. Nah, ini juga masih di 8, cuma agak maju sedikit. Mungkin ini di tengah-tengah antara 8 dengan 9. Itu terukur 8,5. 8,5 kali 10. Nah, kenapa saya pakai kali 10? Karena di sini, karena selektornya ini memakai di kali 10. Jika teman-teman pakai kali 100, maka kalikan hasilnya di sini di garis hijau ini yaitu dengan kali 100, maka didapatlah hasil dari pengukuran. Jadi begitu cara penggunaan multimeter analog. Tadi berapa? Tadi 85 ya, 85 ohm. Oke, begitu. Baik teman-teman, ini juga terdapat sedikit perbedaan juga sama seperti yang sebelumnya. Jadi untuk yang pengukuran di sekunder mungkin akan saya ukur aja yang beberapa, karena kalau diukur dari multimeter analog ini hasilnya tidak akan terlihat atau susah dihitung karena nilainya itu di bawah 0, sekian ohm. Jadi begitu. Saya akan contohkan aja ya beberapa pengukuran. Mungkin akan saya ambil yang 0 dengan 30 supaya hasil pengukuran di sini bisa terlihat. Oke, udah 20. Nah, itu hasilnya masih di 0. Di 0 ya. Sebentar, ini saya mau ini maju dikit nih. Oke, di 0 ya. Jadi perlu kita kalibrasi dulu biar akurat hasilnya. Nah, ini di 0. Mungkin hasilnya di 0,1 ya. 0,1. Jadi ini 0 ke 30.
hasilnya 0,1 ohm di multimeter analognya. Jadi begitu cara mengukur hambatan pada trafo dengan multimeter digital ataupun analog. Untuk hasilnya juga hampir sama, sedikit ada perbedaan sebesar 2 ohm. Jadi begitu, kita next ke video yang kedua, praktik yang kedua ya. Praktik yang kedua, kita mengukur sebuah power supply. Nah, maka dari itu kita memerlukan ampermeter analog. Oke, ini analog. Nah, ini udah ada multimeter power supply DC dengan tipe GP305. Nah, coba kita hidupkan. Udah on ya. Untuk LED CP-nya udah menyala, kontrol voltage-nya. Sekarang kita perlu atur yang kontrol voltage yang ini. Kita atur ke gini, ke maksimal ya. Nah, untuk course ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa untuk yang course ini untuk mengatur tegangan secara kasarnya. Secara kasar, dan untuk fine ini untuk mengatur tegangan secara yang halusnya. Jadi sedikit lebih lambat ya daripada yang di course. Oke, udah. Mungkin untuk arus saya naikkan sedikit aja di jam 9 ya. Jam 9. Oke. Sekarang kita pindah untuk selektor multimeternya. Saya on-kan dulu ke pengukuran DC. Ini indah DC. Nah, cara mengukurnya itu kalian harus tancapkan kabel yang ini, kabel yang merah dan kabel yang hitam. Nah, kita tancapkan di positif dan di negatif. Nah, di sini terukur 28,8 volt. Di sini juga terukur gini ya, 28 volt. 28 volt. Jadi untuk per garisnya ini dihitung 2. Jadi ini 20, terus ini tengah-tengahnya ini 25. Setiap garisnya ini dihitung 1 ya. 1. Ini 26, 27, 28. Oh ya, ini 29 volt. Jadi ini sudah hampir gini ya, hampir sama, yaitu 29 dengan 28,8. Jadi terdapat perbedaan sebesar 0,2 volt. Oke, sudah ya cara mengukur. Terus untuk caranya menggunakan multimeter yang analog, kita pindah juga selektornya dari AC volt ke DC. Ini DC ya. Ini DC plus ini ampere, ini nih kayaknya. Nah, kita pilih yang 50 volt. 50 volt. Oke. Jadi untuk yang pakai multimeter analog, kalian jangan gini ya sampai kebalik memasang probe-nya, karena bisa berpengaruh dengan jarumnya. Jika kebalik, jarumnya ini akan terus memaksakan ke arah kiri. Kiri yang tak terhingga. Oke, begitu. Kita tancapkan yang hitam ke negatif dan yang merah ke positif. Nah, ini sebentar kurang kegeser. Nah, ini terukur. Cara ngitungnya ya, ini kan pakai kayak gini, pakai selektor 50. Nah, kita pakai yang ini 50 DCA. Oke, kita pakai yang 50 DCA, yang ini 50, 40 dan 30. Ini 20, 10 dan 0. Nah, ini berada di tengah-tengahnya. Ini kan gini 20. Terus ini 25. 25, jadi per garisnya ini dihitung 1, 25, 26, 27. Berarti ini hasilnya 27 volt. 27 volt. Jadi untuk segitu hasilnya. Mengapa bisa beda? Yang di sini terukur 29 volt, sedangkan yang di sini terukur 28,8 volt, dan yang di sini terukur 27 volt. Sepertinya ya, ini dikarenakan karena perbedaan akurasi pada setiap multimeter. Jadi setiap multimeter ini memiliki kelas pada masing-masing. Contohnya ini ya, ini kelasnya 2.5. Sedangkan ini kelasnya
Kelasnya mana ya ini? Untuk kelas yang ini bintang 3 ini. Bintang 3 ini, sedangkan ini kelasnya juga tidak terdapat. Mungkin begitu karena adanya perbedaan kelas atau akurasi pada masing-masing petimeter. Intinya untuk hasil pengukurannya hampir sama, hanya terdapat beberapa perbedaan. Oke, begitu caranya mengukur tegangan pada power supply DC. Kita next ke yang video kedua, cara mengukur tegangan pada power supply variabel AC.